Halo Sobat Belajar, balik lagi nih di channel kita, tempat kita ngebongkar ide-ide besar dan bikin jadi gampang ngerti. Siap buat ngeliat dunia dari sudut pandang yang baru? Eits, sebelum kita mulai, jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, sama nyalain loncengnya. Biar kita makin semangat nih bikin konten-konten kayak gini buat kalian. Oke, siap? Langsung aja kita bedah buku yang, fenomenal banget. The Psychology of Money dari Morgan Housel. Udah, lupain dulu deh soal spreadsheet yang ribet atau grafik saham yang bikin kepala ngebul. Kita bakal ngomongin sesuatu yang jauh lebih dasar, yaitu kenapa soal duit, kelakuan kita tuh jauh lebih penting daripada rumus matematika paling canggih sekalipun. Oke, kita mulai dari yang pertama, dan ini mungkin bakal bikin kaget nih. Ternyata, jadi orang paling pintar di kelas atau punya IQ tinggi, itu sama sekali nggak jamin kamu bakal jago ngatur duit. Ngaku deh, kita semua pasti pernah mikir gini kan? Wah, dia kan jenius, pasti dompetnya tebel terus, aman lah pokoknya. Nah, Morgan Housel punya satu cerita yang nunjukin kalau pikiran kayak gitu keliru banget. Jadi, di bukunya tuh, Housel nyeritain soal seorang eksekutif teknologi, dan ini bukan orang biasa loh, dia ini super jenius. Saking jeniusnya, dia itu salah satu orang di balik komponen kunci router Wi-Fi yang kita semua pakai sekarang ini. Kebayang nggak sih otaknya seencer apa? Udah pasti, dia sukses banget, kaya raya. Tapi, kelakuannya soal duit itu aneh. Dia tuh suka bawa-bawa gepokan uang $100 terus dipamerin ke semua orang. Apalagi kalau lagi mabuk. Wah, bisa teriak-teriak soal betapa kayanya dia. Ya, agak norak gitulah ya. Dan puncaknya nih, ada satu cerita yang bener-bener gila. Suatu hari, dia sama teman-temannya lagi di dermaga. Terus iseng, mereka ngelempar koin emas ke Samudra Pasifik. Cuma buat lucu-lucuan. Bayangin, duit dilempar ke laut. Ya ampun, ini sih udah di luar nalar. Dan bisa ditebak akhir ceritanya. Beberapa tahun setelah itu, si jenius ini bangkrut. Bener-bener habis, ludes. Kisah ini tuh jadi tamparan keras. Bukti nyata kalau pinter di atas kertas tuh nggak ada artinya kalau kelakuan soal duitnya berantakan. Jadi intinya apa? Gini, buku ini mau bilang kalau sukses ngatur duit itu bukan soal seberapa banyak yang kamu tahu di otak, tapi soal gimana kamu bersikap. Ini bukan ilmu roket, ini soal soft skill, soal perilaku. Dan ternyata perilaku itu jauh lebih kuat dari rumus paling rumit sekalipun. Oke, kita lanjut ke ide besar kedua. Pernah nggak sih kamu lihat orang bikin keputusan soal duit, terus kamu mikir, ini orang gila apa gimana sih? Nah, ternyata nggak ada yang benar-benar gila. Jawabannya ya itu tadi, nggak ada yang gila. Setiap keputusan finansial yang buat kita kelihatannya aneh atau nggak masuk akal, itu sebenarnya logis banget buat orang yang ngelakuinnya. Kenapa? Karena semua itu berdasarkan pengalaman hidup mereka yang beda-beda, yang jadi semacam kacamata buat mereka ngelihat dunia, termasuk soal uang. Coba dilihat angka ini. Pengalaman pribadi kamu soal uang, misalnya kamu gede pas zaman Krismon, atau pas ekonomi lagi bagus-bagusnya, itu cuma mewakili 0,000 sekian persen dari semua yang pernah terjadi di dunia. Kecil banget kan? Tapi, ini dia yang mind-blowing. Pengalaman yang seuprit itu tadi ternyata ngebentuk 80% cara kamu mikir soal gimana dunia ini bekerja. Makanya jangan heran kalau orang yang ngalamin Krismon bakal punya cara pandang soal risiko yang beda banget sama Gen Z yang gedenya pas zaman startup lagi booming. Gak ada yang salah, gak ada yang gila, cuma beda pengalaman, beda kacamata. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang super praktis. Ternyata jadi kaya dan tetap kaya itu dua hal yang beda banget. Seringkali kita anggap sama padahal skill yang dibutuhin itu benar-benar kebalikannya. Gini deh, buat jadi kaya, kamu tuh harus berani ambil risiko. Harus optimis, dan fokusnya ngejar untung gede. Ibaratnya tancap gaspol. Tapi buat tetap kaya, skillnya beda lagi. Kamu butuh rendah hati, sadar kalau hoki itu ada perannya, butuh sedikit paranoia, sedikit rasa takut biar nggak sombong. Dan yang paling penting, fokusnya bukan lagi nyari untung segede-gedenya, tapi gimana caranya supaya nggak bangkrut. Bertahan itu kuncinya. Nah, ini dia nih bagian favorit saya pribadi. Dan ini bakal ngebolak-balikin cara kita mandang apa itu kaya. Siap-siap ya, mungkin agak nusuk dikit. Sering kan kita lihat orang pakai mobil sport, jam tangan mahal, terus kita langsung mikir, orang kaya nih. Kata Housel, salah besar. Yang kita lihat itu bukan kekayaan. Itu adalah sisa-sisa kekayaan yang udah dibelanjain. Itu bukti pengeluaran. Terus kekayaan yang sebenarnya itu apa dong? Kekayaan sejati itu justru yang nggak kelihatan. Duit yang nggak kamu pakai.
Aset-aset kayak saham atau investasi lain yang diam-diam kerja buat kamu pas kamu lagi tidur. Dan puncaknya, kekayaan sejati itu adalah kebebasan. Punya kontrol penuh atas waktumu sendiri. Nah, itu harta karun yang asli. Ada satu kutipan keren banget di buku ini. Menabung adalah jarak antara ego dan pendapatanmu. Maksudnya apa? Kekayaan itu dibangun dengan cara kita nahan ego kita buat pamer hari ini, supaya kita punya lebih banyak pilihan dan kebebasan besok. Gampangnya, makin gede ego lo, makin tipis tabungan lo. Oke, jadi rangkumannya gimana? 1. Ingat urusan duit itu lebih soal psikologi bukan matematika. 2. Cara pandangmu soal uang itu unik, dibentuk sama pengalamanmu, jadi coba deh ngertiin orang lain juga. 3. Fokus buat bertahan, jangan cuma mikirin menang gede sesaat. Dan yang terakhir dan paling penting, kejar kekayaan yang beneran, kebebasan, bukan barang-barang mewah. Nah, semua pemikiran keren tadi itu sumbernya dari buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Kalau kalian ngerasa pembahasan ini seru, saya benar-benar saranin buat baca bukunya langsung. Lengkapnya, cek aja link di deskripsi ya. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian renungin. Setelah dengar semua ini, coba deh pikir-pikir lagi. Kira-kira keyakinan soal uang apa sih yang selama ini kamu pegang erat, yang kayaknya perlu dipertanyakan lagi? Coba deh, tulis jawabanmu di kolom komentar. Saya pengen banget baca. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya ya.